Jadi tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI. Meski begitu, ada satu fraksi yang menyatakan tidak setuju. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan, pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS sangat perlu untuk kepentingan publik karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, sementara payung hukumnya belum memadai. Puan meminta pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini, sehingga pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS antara DPR RI dan pemerintah bisa cepat dilaksanakan. Sementara itu, saat penyampaian pandangan fraksi, juru bicara fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan menolak rancangan Undang-Undang TPKS, bukan karena tidak setuju sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, melainkan draft rancangan Undang-Undang TPKS tidak memasukkan seluruh tindak pidana kesusilaan secara komprehensif yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Padahal itu merupakan bagian penting dalam pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual. Dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menolak rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan, pimpinan DPR akan segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rancangan Undang-Undang TPKS. Sambil menunggu surat Presiden beserta daftar inventaris masalah atau DIM rancangan Undang-Undang TPKS versi pemerintah, DPR RI akan terus menyerap aspirasi dari berbagai elemen yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah. Dan kita harapkan karena kebutuhan yang mendesak, pembahasan ini bisa dilakukan dengan efisien, namun terukur sehingga bisa terselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Secara terpisah, anggota Balik DPR RI Ari Egahni mengatakan, pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS sebagai usul inisiatif DPR RI merupakan momentum yang baik untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Sehingga, pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS diharapkan bisa segera dilakukan mengingat kasus kekerasan seksual terus bertambah. Menjadi RUU inisiatif DPR ini juga akan memudahkan karena Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini memang harus segera dibahas untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Anggota Balik DPR RI Iliza Sa'adudin mengungkapkan, perjalanan rancangan Undang-Undang TPKS yang dimulai sejak tahun 2016 cukup alot karena adanya perbedaan pandangan antar fraksi di DPR RI, salah satunya soal penyimpangan seks dan seks bebas. Di satu sisi, rancangan Undang-Undang TPKS mengedepankan pencegahan untuk memperkecil kekerasan seksual di masyarakat. Sekarang ini tentu kita sangat khawatir dan kemudian sangat kecewa juga ketika korban tidak mendapatkan advokasi yang baik, tidak mendapatkan rehabilitasi yang baik. Anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah berharap pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS bisa segera dimulai dan selesai dengan cepat. Untuk itu, publik diajak mengawal dan memantau pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS agar tidak ada narasi yang bertentangan dengan semangat rancangan Undang-Undang TPKS. Salah satunya potensi pelecehan terhadap korban. Rancangan Undang-Undang TPKS diharapkan menjadi mandat yang akan menghadirkan sistem yang menyeluruh, terpadu, dan terintegrasi dalam penanganan kekerasan seksual. Sementara ini RUU tentang perlindungan kekerasan seksual yang juga sangat urgent karena menyangkut tentang hak asasi korban, kemudian juga rasa keadilan bagi korban, pemenuhan hak-hak lain yang memang sangat dibutuhkan oleh korban. Dan sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menilai, rancangan Undang-Undang TPKS akan menjadi alat untuk menindak kekerasan seksual melalui jalur hukum. Meski begitu, keberadaan payung hukum tetap harus diikuti peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Di antaranya,
melaporkan kasus kekerasan seksual ke jalur hukum dan dukungan bagi korban. Sebuah upaya hukum yang juga harus diikuti dengan pendidikan, literasi, dan kesadaran masyarakat, juga gerakan sosial untuk mempersoalkan persoalan kekerasan seksual. Jadi undang-undang ini tidak hanya berupaya untuk mencari keadilan bagi korban, tapi juga dengan adanya hukum, kita berharap orang juga lebih takut gitu ya dalam melakukan tindak kekerasan seksual. Terkait alat kelengkapan Dewan yang membahas rancangan Undang-Undang TPKS akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI setelah menerima surat Presiden. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.